Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu keberanian dan pengorbanan dalam hijrah. Di tengah malam yang gelap gulita, udara Mekah terasa begitu menyesakkan. Suara langkah-langkah orang yang berjalan di jalanan sepi menyiratkan ketegangan. Di malam itu bukanlah malam biasa. Malam itu adalah malam keputusan besar. Malam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan kota kelahirannya menuju kota Madinah. Namun, ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan hijrah. Di rumahnya, seorang lelaki tua dengan janggut memutih menunggu dengan penuh kecemasan. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak pagi itu, ada firasat aneh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa situasi di Mekah semakin buruk. Kaum Quraisy tidak lagi sekedar mencemooh Islam. Mereka kini merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Abu Bakar duduk di ruangan kecil di rumahnya, menatap 2 ekor unta yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan. Ia tidak tahu kapan waktunya akan tiba, tetapi satu hal yang ia yakini: jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ia siap menemaninya. Dan malam itu penantiannya berakhir. Ketika malam semakin larut, terdengar suara langkah kaki di depan rumahnya. "Assalamualaikum, wahai Abu Bakar." Suara itu begitu lembut, tetapi penuh ketegasan. Abu Bakar segera membuka pintu dan melihat wajah yang sangat ia cintai. Tidak lain tidak bukan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah cahaya rembulan, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak tenang, tetapi matanya menyiratkan keteguhan hati. "Allah telah mengizinkanku untuk berhijrah," kata beliau dengan singkat. Mata Abu Bakar langsung berbinar. "Apakah aku akan menemanimu, wahai Rasulullah?" tanyanya dengan penuh harap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mengangguk. Tidak bisa menahan emosinya, Abu Bakar menangis terharu. "Demi Allah, saya telah mempersiapkan 2 ekor unta ini untuk perjalanan kita," katanya sambil menuju ke arah unta yang telah ia rawat dengan penuh perhatian. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebijaksanaannya menolak menerima unta itu secara cuma-cuma. "Aku akan membayar harga unta ini, wahai Abu Bakar," kata beliau. Dengan berat hati, Abu Bakar menerima pembayaran itu. Ia tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau menerima pemberian yang bisa dianggap sebagai beban bagi orang lain, bahkan dari sahabat terdekatnya. Dan malam itu juga mereka bersiap untuk perjalanan penuh bahaya yang akan mengubah sejarah. Sementara itu, di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pembunuh Quraisy sudah siap-siap. Mereka memegang pedang yang sangat tajam, berdiri di depan rumahnya dengan rencana yang sudah matang. "Begitu Muhammad keluar, kita serang sama-sama." Dengan cara ini, tidak ada satu suku pun yang bisa membalas dendam. Tetapi, mereka tidak tahu bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar. Di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku, dan selimutilah dirimu dengan kain hijau ini." Ali mengangguk tanpa ragu. Ia tahu ini berbahaya. Tetapi ia juga tahu jika ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia harus menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dengan langkah yang menatap. Dan di saat para pembunuh itu berdiri di depannya, Allah menurunkan pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengambil segenggam debu dan melemparkannya ke arah mereka sambil membaca ayat suci Al-Quran. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dan di belakang mereka sekat sehingga mereka tidak dapat melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati mereka dengan tenang tanpa seorang pun yang menyadari. Perjalanan hijrah pun dimulai. Abu Bakar dan Rasulullah tidak langsung menuju ke Madinah. Mereka memiliki rute yang berbeda, menuju ke selatan, ke sebuah gua kecil di Gunung Tisur untuk mengelabui para pemburu Quraisy. Ketika mereka tiba di gua, Abu Bakar segera masuk terlebih dahulu. Ia menyusuri sudut-sudut gua dengan penuh kewaspadaan dan memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengintai. Di dalam gua itu ada beberapa lubang kecil yang menganga. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar merobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu. Namun, ada satu lubang yang tak bisa ia tutupi. Jadi ia menutupnya dengan kakinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke dalam gua dan bersandar di pangkuan Abu Bakar, beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun tiba-tiba Abu Bakar merasakan sakit yang luar biasa. Seekor ular berbisa telah menggigit kakinya. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Tetapi Abu Bakar menahan diri agar tidak membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air mata jatuh di pipinya, tetapi tanpa sengaja satu tetes air matanya jatuh ke wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membangunkannya. "Kenapa kamu menangis, wahai Abu Bakar?" tanya Rasulullah dengan lembut. Abu Bakar hanya tersenyum lemah. "Saya digigit ular ya Rasulullah. Tetapi saya tidak ingin mengganggu istirahatmu ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meniup luka itu dan mengusapnya dengan penuh kasih. Dalam sekejap, rasa sakit itu menghilang. Begitulah cinta Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia rela menahan penderitaan asal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam keadaan aman. Setelah 3 harinya bersembunyi, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Dalam perjalanan itu, Abu Bakar selalu berjalan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindunginya. Namun kemudian Abu Bakar berpikir, bagaimana jika musuh menyerang dari belakang? Ia lalu berpindah ke belakang. Kemudian ia khawatir, bagaimana jika bahaya datang dari samping? Ia pun terus bergerak ke depan, ke belakang, ke samping, tanpa peduli dengan lelahnya, demi menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di Madinah. Orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dan Abu Bakar dengan penuh kegembiraan dan melantunkan syair-syair indah. Dan Abu Bakar, ia hanya bersyukur karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selamat di dalam perjalanan. Begitulah kisah keberanian dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq dalam hijrah. Ia hanya seorang sahabat, tetapi juga pelindung dan penjaga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hingga hari ini, namanya tetap dikenang sebagai manusia terbaik setelah para nabi. Tidak lain tidak bukan, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.